Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan geometri transformasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi, ada fungsi injektif, fungsi subjektif, dan fungsi bijektif. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi. Sebelumnya di minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa transformasi itu adalah salah satu jenis dari fungsi bijektif, di mana dia merupakan fungsi yang injektif dan subjektif. Kemudian kita langsung ke contoh soal, ada di halaman 54, contoh soal 2.1. Pada contoh soal itu dijelaskan bahwa pada sebuah bidang ditentukan sebuah titik P dan lingkaran L dalam kurung P, A. Maksud dari lingkaran L dalam kurung P, A itu adalah lingkaran yang pusatnya adalah titik P dan jari-jarinya sebesar A. Kemudian disusun pengawanan atau istilah lain dari fungsi dari F, di mana aturan dari fungsi ini adalah memasangkan setiap titik H pada bidang ke H aksen, di mana H aksen itu sama dengan PH atau sinar garis PH yang dipotongkan dengan L atau dengan lingkaran yang sudah disebut di atas tadi, lingkaran yang pusatnya P dan jari-jarinya A. Kemudian untuk titik lain selain titik H atau titik P itu dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama, apakah F atau fungsi pengawanan yang punya dua aturan nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan pemetaan? Kan kalau dia merupakan pemetaan, daerah hasilnya atau range-nya itu apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah F itu merupakan transformasi? Kalau kita ingin membuktikan transformasi, sekali lagi kita harus membuktikan bahwa F itu adalah fungsi yang bijektif atau injektif dan subjektif. Nah, sekarang kita mulai pembuktiannya. Ini dari soal ini yang diketahui adalah ada sebuah titik P dan lingkaran L yang pusatnya P, A. Jadi dari yang diketahui ada titik P dan ada juga lingkaran L yang pusatnya P dan jari-jarinya sebesar A. Kemudian ada juga aturan pengawanan yang aturannya itu adalah seperti ini tadi ya. Jadi untuk titik H atau untuk semua titik pada bidang, kita tarik sinar garis PH dan tentukan H aksen atau pasangan dari H itu adalah perpotongan dari sinar garis PH tadi dipotongkan dengan lingkaran. Dan untuk titik lain selain titik H, titik P, maka dia pasangannya adalah dirinya sendiri. Kalau kita gambarkan, jadi ada titik P dan ada lingkaran. Titik P ini menjadi titik pusatnya lingkaran. Lingkarannya kita kasih nama lingkaran L, di mana jari-jarinya adalah sebesar A. Nah, kemudian ini pemetaannya adalah dari
titik ke titik. Jadi domainnya itu adalah titik-titik di R2, dan kodomainnya itu nanti juga titik-titik pada R2. Nah, sekarang kita akan mencoba mempasangkan semua anggota pada domain ini, kita cari pasangannya di kodomain. Nah, kemungkinan letak titik pada domain, jika kita perhatikan terhadap lingkaran yang sudah diberikan, titik P dan lingkaran yang diberikan pada soal, maka kemungkinan letak titik itu ada 3. Yang pertama letak titiknya itu ada di luar lingkaran. Yang kemungkinan kedua, dia pada lingkaran, atau pada itu berarti pada keliling. Yang dimaksud pada itu berarti di kelilingnya lingkaran ya. Terus yang ketiga, dia di dalam lingkaran. Yang keempat itu pada pusat lingkaran. Nah, jadi kemungkinan letak titik itu pada domain itu dapat kita bagi menjadi 4 kategori. Kemungkinan itu titiknya itu bisa ada di luar, pada lingkaran, di dalam, atau pusat. Nah, kita cek satu-satu, kita cek contoh satu-satu, apakah semua titik pada domain itu punya pasangan di kodomain. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, pertanyaan pertamanya dikatakan apakah F itu sebuah pemetaan atau sebuah fungsi. Kalau misalnya kita menggunakan aturan nomor 1 dan aturan yang nomor 2 ini yang sudah diberikan di soal, dan semua titik-titik pada domain yang sudah kita bagi dalam 4 kategori ini ternyata semuanya punya pasangan tepat 1 di kodomain, maka aturan pengawanan F ini adalah sebuah fungsi. Nah, sekarang kita cek apakah ini merupakan fungsi. Untuk menjawab pertanyaan yang A, untuk pertanyaannya A, kita cek yang pertama. Kita cek kasus yang pertama ya. Jika untuk kasus yang titik di luar lingkaran. Untuk titik di luar lingkaran, misalnya saya ambil sembarang titik di luar lingkaran, titiknya itu adalah titik, saya kasih nama titik Q1. Nah, titik Q1 dia misalnya punya pasangan titik Q1 itu, misalnya untuk titik yang di luar lingkaran, misal saya ambil titik, misal titiknya saya kasih nama Q1 ya. Nah, titik Q1 itu pasangannya adalah sedemikian hingga F Q1 atau pasangan dari Q1 itu namanya Q1 aksen, atau bayangan dari Q1 itu namanya Q1 aksen. Nah, di manakah pasangan dari Q1? Maka kita pilih aturan antara yang nomor 1 atau yang nomor 2. Nah, untuk kasus Q1 kita pakai aturan yang nomor 1 karena dia Q1 itu bukan titik P. Kalau dia titik P atau titik pusat, maka dia dikawankan ke dirinya sendiri, pakai aturan nomor 2. Karena Q itu bukan pusat, Q1 itu bukan pusat, maka kita pakai aturan yang nomor 1. Siapakah pasangan dari Q1 atau Q1 aksen? Pasangan dari Q1 itu caranya adalah kita tarik sinar
PH1 aksen karena titik PH1 karena namanya titik tadi saya kasih nama H1. Terus kemudian H1 aksen itu adalah PH1, L. Jadi perpotongan antara sinar garis PH1 dengan lingkaran L. Jadi gimana caranya? Ya pertama kita bikin garis dulu PH1, tarik garis. Kemudian H1 aksen atau pasangan dari H1 itu adalah perpotongan dari PH ini dengan lingkaran L. Di mana perpotongannya? Ya di sini. Jadi letak H1 aksen itu ada di sini. Ini namanya H1 aksen. Nah, jadi kalau misal untuk titik H1, maka titik di luar lingkaran misalnya namanya H1, sedemikian hingga F dari H1 itu adalah H1 aksen, kita bisa menemukan pasangannya, yaitu pasangannya adalah H1 aksen itu. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk titik pada lingkaran ya, pada lingkaran. Nah, kalau titik pada lingkaran misalnya kasih nama titiknya H2 ya. Misal nama titiknya adalah H2. Sedemikian hingga F dari H2 itu nanti sama dengan H2 aksen. Kita ambil, karena kita kembali ke lingkarannya, kita ambil titik H2 itu harus pada lingkaran. Jadi misalnya titik H2 nya itu di sini, ini adalah titik H2. Nah, pasangan H2 itu adalah H2 aksen atau bayangan dari H2 atau peta dari H2 itu adalah H2 aksen. Dimana H2 aksen? Nah, caranya sama. Pilihannya adalah kalau enggak aturan yang nomor 1 ini ya aturan nomor 2. Nah, karena H2 itu bukan pusat, bukan titik P, maka kita pakai aturan yang nomor 1. Bagaimana cara mencari H2? Caranya sama, tarik sinar garis PH2, kemudian H2 aksen itu berarti perpotongan antara PH dengan lingkaran L. Jadi di mana H2 aksen, makanya sama, tarik PH2, kemudian cari perpotongannya. Di mana perpotongannya? Ternyata perpotongannya adalah pada dirinya sendiri atau tetap di H2. Jadi H2 aksen itu sama dengan H2, letaknya sama. Jadi untuk kasus titik pada lingkaran, dia juga ternyata ada pasangannya atau punya bayangannya dirinya sendiri. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga. Yang ketiga, jika dia berada untuk titik di dalam ya, di dalam lingkaran. Nah, kalau titiknya di dalam lingkaran, misalnya titik di mana? Saya ambil di sini ya. Ambil titik namanya H3. Jadi saya ambil titik H3. Misal titiknya H3, sedemikian hingga bayangan dari H3 atau fungsi dari H3 itu adalah H3 aksen. Nah, di mana letak dari H3 aksen? Lagi-lagi kita harus kembali ke aturan fungsinya. Kita pakai yang aturan nomor 1 ataukah aturan yang nomor 2. Nah, karena H3 itu juga bukan pusat,
bukan P atau bukan pusat, maka kita pakai yang aturan nomor 1 lagi. Jadi untuk sembarang titik H3 di bidang, tarik sinar PH3 dan tentukan H3 aksen, di mana H3 aksen itu adalah perpotongan dari PH3 dengan lingkaran L. Jadi gimana caranya tarik sinar garis sama tarik sinar garis PH3. Nah, ini kan di sini ya. Kemudian kita cari perpotongan dengan lingkarannya. Perpotongannya di sini. Nah, ini yang disebut dengan H3 aksen. Nah, ternyata untuk titik di dalam lingkaran dia juga punya pasangan yang diwakili oleh H3 aksen tadi ya. Nah, untuk yang kasus keempat adalah titik pusat. Nah, gimana kalau titik pusat? Titik pusat adalah titik P. Jadi titik pusat itu titik P tadi ya. Jadi kalau titik P, maka sedemikian hingga F dari P itu sama dengan P aksen. Di mana letak P aksen? Nah, kalau pusat kan berarti ini ya titik P. Nah, kita berarti pakai aturan yang nomor 1, apakah nomor 1 atau nomor 2? Nah, kita pakai aturan yang nomor 2, bukan yang nomor 1, karena yang nomor 2 ini khusus untuk titik pusat. Titik pusat FP atau pusat itu dipasangkan ke P atau dipasangkan ke dirinya sendiri. Jadi P aksennya itu adalah titik P. Jadi pasangan dari P atau P aksen dirinya sendiri. P aksennya. Nah, berarti untuk semua kasus dari titik-titik pada domain di luar, pada, di dalam, dan pusat, ternyata semuanya itu punya pasangan. Punya pasangan dan pasangannya hanya satu pada kodomain. Maka bisa kita katakan aturan pengawanan nomor 1 dan nomor 2, aturan pengawanan ini tadi, 1 dan nomor 2 ini tadi, itu merupakan pemetaan atau fungsi, karena untuk semua kasus untuk semua titik pada domain dia punya pasangan, dan kita bisa buktikan bahwa dia semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Jadi apakah ini pemetaan atau fungsi? Maka jawabannya adalah iya. Kemudian kalau ditanya di mana daerah hasilnya atau apakah range-nya, nah kita tahu kalau kita tahu bahwa kodomainnya tadi adalah semua titik-titik pada bidang. Jadi semua titik di sini, semua titik pada bidang itu adalah merupakan kodomainnya. Tapi di manakah ring-nya? Ring itu bagian dari kodomain yang punya kawan di domain. Jadi mana saja yang punya anggota dari kodomain yang punya kawan di domain. Dari 4 kasus ini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya anggota kodomain yang punya pasangan domain itu hanya titik-titik pada keliling dari lingkarannya ini tadi, ditambah dengan titik pusat. Karena kasusnya kalau dia pusat kan pasangannya dirinya sendiri. Jadi dari keempat contoh tadi sebenarnya kita bisa generalisasi bahwa range-nya atau daerah hasilnya itu adalah titik-titik di sekeliling lingkaran ini dan pusat. Jadi kalau ditanya ring-nya itu adalah lingkaran itu ditambah dengan P atau ditambah dengan titik pusat, itu adalah ring-nya. Itu untuk pertanyaan yang A. Nah, sekarang untuk yang B, pertanyaannya apakah ini merupakan transformasi? Nah, kembali kalau kita mau membuktikan transformasi, maka kita harus mengecek apakah dia injektif dan surjektif.
Nah, kalau salah satu dari dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia bukan transformasi. Tapi sebelumnya kita harus pastikan kalau dia fungsi ya. Karena mengingat pertanyaan A itu sudah membuktikan kalau ini fungsi, jadi kita tidak perlu lagi mengecek apakah ini fungsi sebelum kita membuktikan ini transformasi, karena sudah kita buktikan pada soal A. Nah, kemudian kita coba kerjakan yang tentang transformasi. Pertama kita cek apakah kondisi ini memenuhi injektif atau memenuhi subjektif. Pertama kita cek apakah dia subjektif ya. Apakah dia subjektif? Nah, subjektif itu kemarin kita ketika membuktikan subjektif itu berarti kita harus bisa membuktikan bahwa semua titik pada kodomain, semua titik di kodomain ini, semua titik-titik pada R2 itu punya pasangan di domain. Jadi ketika saya ngambil titik apapun pada kodomain, dia harus punya teman di domain. Nah, sekarang sebagai contoh saya ambil misalnya di sini titik pada kodomain itu saya ambil titik namanya titik H4 aksen. Misalnya saya ambil titik H4 aksen di sini. H4 aksen. Nah, ini sebagai catatan ya. Kalau saya memberikan tanda aksen itu berarti titik pada kodomain. Kalau tidak ada aksennya itu berarti titiknya domain. Jadi kalau aksen itu berarti titik-titik anggota kodomain, sedangkan kalau tanpa aksen itu berarti titik-titik di domain. Jadi titik aslinya. Nah, misalnya saya punya titik H4 aksen di sini. H4 ini anggota dari kodomain. Nah, dia kalau misalnya subjektif, maka dia harus punya pasangan pada domain atau harus ada temannya di domain. Nah, apakah H4 itu punya teman di domain? Nah, H4 aksen ini tidak punya teman di domain atau tidak punya pasangan atau tidak punya prapeta di domain. Kenapa? Karena H4 aksen ini bukan anggota dari ringnya tadi. Otomatis kalau dia bukan anggota dari ring, dia tidak punya pasangan. Ringnya tadi kan titik-titik pada lingkaran dan titik pusat. Jadi ketika kita ngambil titik lain, meskipun dia anggota kodomain, tapi dia tidak pada ring, maka dia tidak punya pasangan. Jadi ada H4 aksen anggota dari kodomain, tapi dia tidak punya pasangan di domain. Jadi kita pasti tidak akan bisa mencari prapetanya, bukan mencari petanya ya. Jadi kalau mencari petanya berarti dari domain ke kodomain, tapi ini dari kodomain ke domain. Jadi H4 aksen itu kita cari pasangannya di domain atau kita cari H4-nya. Kalau mau mencari pasangan di kodomainnya berarti langkahnya ada dua tadi sesuai dengan soal, yaitu bisa pakai aturan yang pertama atau aturan yang kedua. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau titiknya di H4 aksen, maka kita cari H4-nya. Nah, pasti nggak bisa karena dia di luar dari ringnya. Jadi tidak subjektif alasannya karena ada H4 aksen anggota kodomain, dia anggota kodomain yang tidak punya pasangan di domain atau tidak punya prapeta ya, atau tidak punya, bisa diganti kata prapeta. Jadi dia sehingga
tidak subjektif. Nah, untuk yang berikutnya sebenarnya ketika kita sudah bisa membuktikan kalau ini tidak subjektif, maka otomatis dia bukan transformasi. Tapi kita coba cek juga apakah dia injektif atau tidak. Kalau dia tidak subjektif dan dia tidak injektif, maka pasti dia bukan transformasi. Tapi kita coba aja apakah barangkali dia juga sebenarnya injektif. Yang kemudian kita akan cek apakah dia injektif. Nah, injektif kemarin itu adalah ketika fungsi kodomennya itu semua anggota kodomennya itu punya tepat satu pasangan. Jadi tidak boleh ada anggota kodomen yang punya pasangan lebih dari satu. Nah, misalnya di sini saya ambil sembarang anggota kodomen, saya ambil titik namanya Hi5 aksen di sini. Hi5 aksen. Titik Hi5 aksen. Nah, apakah Hi5 aksen itu hanya punya satu pasangan di domain? Nah, kita cek. Jadi kita tarik sinar garis dari Hi5 aksen ke P. Nah, ternyata di titik-titik sepanjang garis Hi5 aksen dan P, misalnya saya ambil dua titik di sini ya. Saya kasih nama ini Hi5 dan Hi6. Ternyata kalau Hi5 ini saya cari bayangannya pakai aturan yang nomor 1 kan ya, pakai aturan yang ini. Karena dia bukan pusat, maka pasangan dari Hi5 ini caranya ya dari titik ini saya tarik garis perpanjang, ketemu titik perpotongannya di sini, bayangannya adalah Hi5. Hi6, kalau Hi6 siapakah pasangannya Hi6? Titiknya di sini, caranya juga sama, dari P diperpanjang terus memotong lingkaran. Nah, ternyata Hi5 dan Hi6 itu pasangannya sama, Hi5 aksen, maka dia tidak injektif. Nah, jadi dia tidak injektif karena ada Hi5 aksen anggota dari kodomen yang punya lebih dari satu pasangan di domain, yaitu berapa tadi, Hi5 dan Hi6. Jadi dia tidak injektif. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Berarti kalau kita gambarkan misalnya ini domain, ini kodomen ya, ini domain, ini kodomennya, ada banyak titik di sini ada banyak titik ya. Ini salah satunya pada titik itu ada Hi5 aksen. Nah, di sini ada Hi5 sama Hi6. Selain titik-titik yang lain ya, Hi5 itu pasangannya Hi5 pasangannya Hi5 aksen. Hi6 juga pasangannya Hi5 aksen. Jadi dia tidak injektif. Nah, kalau ini digambarkan jadinya seperti apa? Ini domain, ini kodomennya, ada banyak titik di sini. Ini juga ada banyak titik. Salah satu titiknya itu di sini itu adalah Hi4 aksen. Nah, Hi4 aksen itu dia tidak punya pasangan di domain, jadi nggak ada pasangannya. Jadi kalau dia nggak punya pasangan pasti nggak subjektif, karena ini dia nggak punya pasangan di domain. Kita tidak bisa membuat panahnya, arah panahnya. Jadi dia tidak subjektif karena tidak subjektif
dan injektif, maka bukan transformasi. Nah, itu untuk pembuktian untuk soal yang nomor contoh 2.1 itu. Nah, itu ada di buku juga sebenarnya sudah ada penjelasannya. Oh maaf, ini salah simbolnya ya, ini simbol irisan, maksudnya ini gabungan pakai simbol U sama seperti yang di buku. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang lain, yaitu contoh 2.2. Dari contoh 2.2 ini, contohnya adalah diberikan titik A itu titik pada bidang atau titik di R2, kemudian ada pemetaan, namanya pemetaannya T. Jadi simbolnya bisa berubah-ubah ya, tadi kan F, sekarang pakai T, jadi ada pemetaan yang namanya T. Daerah asalnya itu R2, titik-titik pada R2, dan daerah hasilnya atau daerah nilainya titik-titik di R2 juga. Aturannya seperti ini. Jadi tiap soal nanti punya aturan pemasangan yang berbeda-beda. Jadi diperhatikan aturan pengamanannya. Aturannya adalah seperti ini. Untuk soal ini adalah kalau titik A itu dia dipasangkan ke dirinya sendiri. Tapi apabila titik P atau titik selain titik A, titik P yang bukan A, maka titik P itu pasangannya adalah Hi, di mana dengan Hi itu adalah titik tengah dari ruas garis AP. Pertanyaannya, selidiki apakah T itu merupakan sebuah transformasi. Jadi apakah kita disuruh mengecek apakah ini aturan ini memenuhi injektif dan subjektif atau tidak. Nah, karena di awal ini sudah disebut pemetaan atau fungsi, jadi kita tidak perlu cek dulu apakah ini fungsi atau bukan sebelum membuktikan ini subjektif atau injektif. Tapi kalau di soal itu tidak disebutkan ini adalah pemetaan, misalnya tidak disebut ini pemetaan atau fungsi, maka kita harus cek dulu apakah ini fungsi, baru kita cek injektif dan subjektifnya. Nah, sekarang kita coba selesaikan atau kita coba kerjakan soal atau contoh 2.2. Jadi yang diketahuinya itu ada titik A pada bidang atau pada R2. Nah, itu fungsinya sama, domainnya itu adalah titik-titik pada bidang, kodomainnya juga sama, titik-titik pada bidang. Jadi pemetaan dari R2 ke R2. Aturannya adalah seperti ini tadi. Nah, kemudian kita buktikan apakah dia, pertanyaannya, buktikan T merupakan transformasi. Nah, sekarang kita cari buktinya. Kita buktikan. Nah, yang kita punya tadi apa? Kita punya adalah titik A. Jadi yang diberikan di soal itu adalah titik A. Saya punya titik A di sini. Titiknya bernama A. Nah, aturannya seperti apa? Kalau aturan yang pertama, TA sama dengan A. Artinya titik A itu bayangannya atau aksennya adalah dirinya sendiri. Kalau bukan titik A, apabila ada titik P yang tidak sama dengan A, jadi untuk titik selain titik A, maka dia dipasangkan ke Hi, di mana Hi itu adalah titik tengah dari AP atau titik tengah dari ruas garis AP. Jadi
dalam kasus ini kondisinya berarti kemungkinan titiknya itu ada dua, titiknya itu titik A atau bukan titik A. Kalau titik A, maka di mana pasangannya? Kita pakai aturan yang nomor 1. Pasangan dari A itu adalah dirinya sendiri. Jadi A itu pasangannya dirinya sendiri. Jadi domainnya itu nanti kasusnya ada dua, dia A atau dia bukan A. Jadi titik-titik pada domain itu kalau kita generalisasi nanti ada dua, titik yang A dan titik yang selain A. Nah kalau titik A untuk kasus yang pertama dia pasangannya berarti dirinya sendiri. Nah kalau yang bukan A, misalnya saya punya titik namanya titik, saya ambil di sini titik B misalnya. Nah B aksennya di mana atau pasangan dari B itu di mana? Jadi kalau untuk titik yang selain titik A berarti kita pakai aturan yang nomor 2 kan ya. Ini bukan nomor 1. Nomor 1 itu khusus untuk titik A. Yang khusus titik selain A kita pakai aturan yang nomor 2. Jadi untuk titik selain A itu dipasangkan ke Hi, di mana Hi itu titik tengahnya. Titik tengah dari AP. Jadi kalau titik saya namanya B, berarti apabila ada titik B yang dia bukan A, maka T dari B atau temannya dari B adalah B aksen, misalnya saya kasih nama B aksen, di mana B aksen itu adalah titik tengah dari AP. Titik tengahnya dari AB. Di mana titik tengah dari AB ya berarti kita hubungkan dulu A dengan B dan kita cari titik tengahnya ini sama panjang. Nah, di sini letak B aksen. Tuh. Nah, kalau saya kasih contoh yang lain, misalnya titik apa selain satu lagi titik C, misalnya saya punya titik C di sini, saya punya titik C letaknya di sini. Nah saya ingin mencari pasangan dari C, maka pakai aturan yang kedua karena dia bukan A ya, jadi kita pakai aturan yang kedua. Sama berarti di manakah C aksen? Makanya sama, C aksen itu adalah titik tengah dari AC. Jadi di sini tarik garis, cari titik tengahnya, di sini adalah C aksen dan seterusnya. Jadi kasusnya ada dua, bisa jadi dia A atau dia bukan A. Nah itu adalah maksud dari transformasi, maksud dari pengawanannya atau fungsinya. Nah sekarang kita cek apakah dia fungsi atau bukan. Maka pertama kita harus cek apakah dia surjektif. Subjektif itu artinya setiap saya ngambil sembarang anggota kodomin, saya ngambil anggota kodomin apapun, maka saya bisa maka hanya ada satu, setiap saya ngambil subjektif itu artinya kan kalau saya ngambil sembarang anggota di kodomin, dia harus punya pasangan di domain. Jadi tidak boleh ada anggota kodomin itu yang tidak punya pasangan di domain. Apakah semua anggota di kodomin itu punya pasangan di domain? Kita harus buktikan dulu. Nah misalnya saya ambil ini sama dengan aksen, saya tulis di sini ya. Nah misalnya saya punya titik, ambil sembarang titik apa yang belum di aksen, anggota dari kodomin. Jadi saya ngambil sembarang titik, misalnya titiknya adalah titik di aksen, dia anggota dari kodomin. Misalnya titiknya letaknya di sini ya, saya punya titik di aksen letaknya di sini. Apakah di aksen ini punya prapeta atau apakah di aksen itu punya bayangan pada domain? Nah
caranya adalah karena aturan pemetaannya tadi dipasangkan ke titik tengah, maka kita harus cari ruas garis sedemikian hingga di aksen itu nanti jadi titik tengahnya. Maka caranya adalah kita hubungkan dari A ke D aksen, kita perpanjang sepanjang A D aksen sampai pada titik D. Nah, sedemikian hingga D aksen itu menjadi titik tengah dari AD. Maka ternyata D aksen itu punya prapeta. Prapetanya siapa? Prapetanya adalah D, atau pasangan dari D itu adalah D aksen, atau pasangan dari D aksen adalah A, sama aja ya. Jadi pasangan dari D aksen pada domain itu adalah D, atau pasangan D di kodomainnya itu adalah D aksen, dan dia titik tengahnya. Ambil, jadi ternyata dia subjektif ya, karena untuk sembarang anggota pada kodomain kita bisa membuktikan bahwa dia pasti punya pasangan atau dia pasti punya teman. Tidak ada anggota pada kodomain yang tidak punya teman atau tidak punya pasangan. Dari sini langkahnya kita jelaskan. Jadi untuk membuktikan langkahnya dijelaskan dulu. Kita ambil sembarang titik D yang anggota kodomain, terus dari titik A diperpanjang, dari titik A tarik garis ke D aksen, perpanjang sampai D, sedemikian hingga D aksen itu titik tengah dari AD, sehingga bisa dikatakan kalau F dari FD itu sama dengan D aksen. Jadi dia maka untuk sembarang titik atau bisa dikatakan dia subjektif ya, langsung aja, sehingga dia subjektif. Yang kedua, kita akan cek apakah dia injektif. Kalau injektif, maka kita buktikan bahwa untuk sembarang titik pada anggota kodomain pasangannya hanya satu. Jadi tidak boleh dia punya pasangan lebih dari satu. Jadi misalnya saya ambil sembarang titiknya saya kasih nama titik E aksen, titik E aksen. Nah, titik E aksen ini nanti kita cek apakah dia prapetanya cuma satu atau dua atau lebih dari satu. Sama langkahnya seperti tadi, dari titik A kita perpanjang sampai E aksen, diteruskan sampai titik yang kita kasih nama misalnya titik E. Nah, mungkinkah ada titik lain selain titik E yang dia itu juga pasangannya atau prapetanya itu adalah E aksen. Jadi ada dua titik ini misalnya, ada titik lain selain misalnya titiknya itu namanya titik F yang dia itu juga prapetanya adalah E aksen.
Nah, dari sini kita tahu bahwa ini tidak mungkin ada titik F di sini yang prapetanya adalah E aksen. Kenapa? Karena E aksen itu adalah titik tengah. Titik tengah dari ruas garis itu kan pasti tunggal. Jadi kalau ada F di sini, pasti nanti titik tengahnya juga geser lagi ke belakang. Jadi untuk titik yang berbeda, pasti titik tengahnya itu ganti lagi. Jadi tidak mungkin ada dua titik yang pasangannya sama. Maka dia injektif. Nah, itu dia injektif ya. Gimana langkah pembuktiannya? Sama kita jelaskan. Kita ambil sembarang titik, misalnya namanya tadi E aksen ya, anggota dari kodomain. Nah, dari titik A, tarik garis ke E aksen, terus kemudian kita perpanjang koma, perpanjang sampai E, sedemikian hingga E aksen itu titik tengah titik tengah apa tadi, AE ya. Oke, bikin. Karena titik tengah itu tunggal, tengah ruas garis itu tunggal, maka tidak mungkin ada titik lain yang menjadi prapeta dari E, atau bisa dikatakan F dari bukan F ya, T ya tadi, fungsinya T dari E itu sama dengan E aksen. Ini bukan F, ini T. Dari D itu sama dengan D aksen, sehingga injektif. Nah, kesimpulannya karena dia injektif dan subjektif, maka ini merupakan transformasi. Karena memenuhi maka merupakan transformasi. Oh, maaf sebentar, tadi yang di atas itu bukan transformasi ya, saya salah nulis. Oh ya benar, Mbak, karena tidak subjektif dan tidak injektif maka bukan transformasi. Nah, ini adalah contoh yang merupakan transformasi, itu contohnya. Nah, ini ada contoh yang ketiga.
nanti bisa dipelajari sendiri. Saya coba menjelaskan maksud dari pengawalannya aja, atau menafsirkan dari soalnya. Jadi dari soalnya ini diberikan contoh yang berikutnya ya, contoh soal 2.3 itu diberikan garis G, tadi yang diberikan garis G anggota R2 disusun pemetaan, namanya pemetaan T, yang membawa B ke B, elemen G aksen ke dirinya sendiri, sedangkan untuk titik A yang bukan elemen G, dia pasangannya adalah A aksen, sedemikian hingga A aksen itu tegak lurus dengan G, dan jarak berarah A aksen G itu setengah dari jarak berarah A G aksen. Jadi ini yang diberikan itu garis, kalau tadi kan yang diberikan titik. Jadi yang dari contoh soal 2.3 itu diketahui itu ada garis G elemen R2. Terus aturan pengawanannya, pemetaannya T ya, membawa B, titik B, di mana B itu elemen G, dipetakan ke dirinya sendiri atau B sendiri. Sedangkan untuk titik yang bukan pada garis atau titik A misalnya yang bukan pada garis, dia dibawa ke A aksen, sedemikian hingga A aksen itu tegak lurus dengan G, dan jarak berarah A aksen G itu setengah dari AG. Nah, jadi pengawalannya ada dua. Yang pertama, jika B itu elemen dari G, maka T dari B itu sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, jika B itu bukan elemen G, atau jika dia A, atau gini ya, kita tulis sama seperti untuk yang A, untuk titik A yang bukan elemen dari G, TA itu sama dengan A aksen, sedemikian hingga A aksen itu tegak lurus dengan G, dan A aksen G itu setengah dari A, G ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan atau kita sajikan secara visual, gimana, seperti apa maksud dari pengawanan ini. Jadi yang diberikan itu adalah garisnya itu kasih nama G. Nah, kemudian sama ya, ini kasusnya itu adalah domain ke kodomain, pengawalannya itu adalah titik-titik di R2 dan ke titik-titik di R2. Domainnya itu pilihannya ada dua, yaitu jika dia pada G, kasusnya ada dua ya, kalau dia pada G, atau yang berikutnya tidak pada G. Kalau dia pada G, misalnya saya ambil sembarang titik pada G di sini, saya kasih nama titiknya B, maka kita pakai aturan yang mana? Aturan nomor 1 atau aturan pengawalan nomor 1 atau nomor 2 untuk cari pasangannya atau untuk cari B aksennya. Nah, karena B itu pada garis G, maka kita pakai aturan yang pertama. Aturan pertama itu menyebutkan kalau TB sama dengan B atau dipasangkan ke dirinya sendiri. Jadi di mana B aksen? Ya pada dirinya sendiri. Untuk titik lain, misalnya saya ambil titik lain tetap pada garis, misalnya titiknya saya kasih nama C, maka di mana C aksen ya berarti pada dirinya sendiri. Pakai aturan yang nomor 1. Nah, untuk titik yang tidak pada garis, misalnya saya punya titik D di sini. Titik di sini. Di mana letak D aksennya? Nah, letak D aksennya itu pakai aturan yang nomor 2 karena dia tidak pada garis. Jadi untuk titik D yang bukan G, maka TD itu sama dengan D aksen, sedemikian hingga D aksen itu tegak lurus dengan G. Nanti D aksennya itu tegak lurus dengan G.
harus tegak lurus dengan G ya, dan D aksen G itu setengah dari DG. Jadi kita harus menentukan di mana letak D aksennya. Di manakah letak D aksennya? Berarti D aksen itu tegak lurus dengan G. Berarti pasti kita butuh garis yang tegak lurus lewat D. Garis yang tegak lurus dengan G lewat G. Nah, di manakah letak D aksen? D aksennya itu sedemikian hingga jarak D aksen ke G, jarak D aksen ke G, kalau titiknya kita pakai D ya, D aksen ke G itu adalah setengah dari D ke G. Jadi D aksennya di sini. Nah, di jarak D ke G, jarak titik garis ke D ke G itu setengah dari jarak D ke G, dan D aksen itu tegak lurus dengan G itu. Nah, kalau bisa titik lain di sini, saya punya titik namanya titik E. Titik E. Nah, di mana E aksennya? Sama seperti tadi, kita butuh garis tegak lurus dulu. Dari E kita tarik garis tegak lurus G. Nah, kemudian setelah itu kita tarik letak E aksen sedemikian hingga E aksen itu setengahnya jarak E ke G, atau E itu letak E aksen itu letaknya di sini. Jadi E aksennya. Nah, itu maksud dari pengawanan pada contoh soal nomor 2 contoh 2.3. Nah, apakah ini merupakan transformasi? Nah, silahkan dipelajari sendiri. Sudah ada penjelasannya di sini. Bisa dipelajari sendiri apakah dia merupakan transformasi atau bukan. Yang jelas kalau transformasi, maka kita harus buktikan kalau dia surjektif dan injektif, dan apakah T merupakan koliniasi. Ingat lagi apa kemarin yang dimaksud dengan koliniasi, yaitu koliniasi itu transformasi garis tetap menjadi garis. Dan C, pertanyaan C, temukan garis tetapnya bila ada. Nah, kira-kira dari soal ini manakah yang merupakan garis tetap? Yang merupakan garis tetapnya adalah garis G. Garis G ini adalah garis tetapnya. Kenapa garis G itu adalah garis tetap? Karena garis semua titik pada garis G itu dia tidak berubah atau posisinya tidak berpindah meskipun mengalami transformasi, karena ada aturan, dijamin oleh aturan yang nomor 1 ini tadi, di mana semua titik pada elemen G itu dia dikawankan ke dirinya sendiri. Jadi G itu adalah garis tetapnya. Itu yang dimaksud dengan garis tetap. Nah, sampai sini yang saya dapat jelaskan mengenai materi transformasi. Silahkan dipelajari, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komen. Untuk pertanyaannya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.